penulisan suatu besaran dengan menggunakan lambang-lambang besaran pokok. Oke, ada yang tahu kemarin besaran pokok apa aja? Tahu? Ibu kan kemarin udah jelasin. Kita tahu bang sistemnya. Ini nggak satu-satu perorangan, tapi ibu langsung tunjuk. Oke? Ya? Ya. Oke, Wisnu, masa satuannya apa? Kan senyum. Masa satuannya apa? Jangan lihat buku dong. Ada yang mau jawab buat Wisnu? Masa satuannya apa? Intensitas cahaya. Gimana Zan? Oke, apalagi panjang. Oke. Ibu kira kalau itu udah hafal karena itu cuma 7, jadi ibu gak usah tes lagi. Kita lanjut. Bahas dimensi. Oke, what are we going to do today? Nanti ada penyampaian materi dari ibu mengenai dimensi. Kemudian selanjutnya ada quiz. Kemudian ada LKPD, nanti LKPD-nya kelompok. Masih ingat kelompoknya masing-masing? Kemudian nanti ada refleksi. Masih ngerti. Oke, fakta menarik tentang dimensi. Dimensi itu tidak dipengaruhi oleh besarnya ukuran. Maksudnya apa, Bu? Misal dimensinya panjang, ada yang sudah tahu dimensinya panjang apa? Lambangnya L font length panjang. Meskipun satuannya kilometer. No, siapa bilang Lesti? Bukan Leslar ya. Panjang meskipun satuannya kilometer ataupun meter, tetap dimensinya L length. Jadi tidak mengubah dimensinya meskipun satuannya berbeda. Kemudian suatu besaran yang dinyatakan dengan dimensi, bentuk dimensinya tidak terpengaruhi oleh nilai dan satuan seperti tadi. Jadi mau satuannya kilometer, mau meter, mau nilainya 10, 20, tetap kalau panjang satuannya itu. Nah, besaran pokok dengan dimensinya panjang untuk L. Tadi L dari mana? Dari kata masa dari bahasa Inggrisnya masa apa? Mas bacanya apa tuh? Itu masa. Untuk waktu satuannya second, lambangnya T. Karena apa? Watt arus listrik, lambang satuannya ampere. Satuannya ampere, dimensinya I apa? Ada yang tahu? Kan dari tadi dari bahasa Inggris ya. I itu biasanya itu impress current, yang artinya arus listrik itu dari bahasa Prancis. Jadi nggak semuanya dari bahasa Inggris. Kemudian suhu. Nah, suhu itu kan satuannya Kelvin. Ibu kenapa suhu nggak S aja, atau misalnya suhu apa temperatur nggak T aja? Nanti sama dong sama waktu. Kenapa dia pakai theta? Karena di dalam Yunani untuk menyatakan suhu itu dalam theta. Jadi pakai theta biar nggak sama kayak waktu, biar nggak T. Kemudian intensitas cahaya Candela J. Udah di mana J? Joule itu untuk energi. Jadi beda. Tapi kenapa aku dilambangin oleh J? Ternyata J itu alternatifnya. Intensitas saya itu sebenarnya itu dari IB. Jadi intensitas cahaya itu vis atau visible, yaitu cahaya tampak. Jadi dia itu apa ya? Jadi asalnya itu IB, tapi karena IB kan dua huruf. Nah, jadi pakai alternatifnya itu pakai J. Tapi kalau misalnya kita dalam praktikum atau misalnya dalam penulisan rumus pakai IB aja, soalnya dia takut ditukar sama energi, itu jauh. Kemudian jumlah zat satuannya mol, lambangnya itu dimensi n. Kenapa n, Bu? Karena n itu melambangkan number, yaitu number itu jumlah gitu. Makanya dia pakai paham asal usulnya? Lanjut, ini bisa lunas. Nah, caranya gimana, Bu? Kok bisa sih luas jadi L kuadrat? Nah, rumus luas apa? P kali L. P kali L. Tadi panjang apa? L. L-nya kecil.
Kalau MIT kan yang kecepatan. Ya, kecepatan kenapa bisa LT minus 1. Dari rumusnya ya. Kecepatan delta rumusnya apa? Coba. Ya, jangan satuannya. Dari rumusnya Bapak Ibu misalnya luas, panjang, kali lebar. S per T, coba. S per T. S itu apa? Ya, itunya apa? S itu perbedaan. S ini kan Perbedaan berarti maksudnya panjang kan jarak. Berarti ya L. Benar? Waktu. Berarti itunya S. pada waktu biasa jadinya S. Ya, S itu jadi satuannya dulu. M. Jadi tanya bukan tanya gede. Yang kecil. Kemudian kita konversi ke dimensinya. M itu berarti apa? Ya, kalau yang apa ya? L. L. Terus ini T. Nah ini kan di bawah. Kalau T yang kecil di sini, kalau T besar. Iya. T ke bawah ke atas. T jadi minus. L. T minus 1. Oke, ada yang mau nyoba lagi untuk percepatan? Apa cukup? Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Fungsi dimensi. Yang pertama itu untuk apa sih Bu kita belajar dimensi? Yang pertama itu untuk mengungkapkan adanya kesetaraan. Kesetaraan itu sama dengan apa? Sama, sebanding. Misalnya, jarak memiliki dimensi yang sama dengan perpindahan. Tadi jarak itu kita ngomongin panjang, berarti dimensinya apa? Kalau panjang, perpindahan. Tadi perpindahan S, dimensinya apa? Kita ngomongin jarak lagi, L. Tapi ada bedanya nggak antara jarak dan perpindahan? Apa bedanya selain dia setara dalam dimensi, jarak dan perpindahan, apa lagi bedanya? Jarak itu kemarin ada besar itu ada 2. Ada skalar, ada vektor. Jarak maksudnya skalar atau vektor? Vektor. Skalar. Karena apa skalar? Karena punya nilai dan Dia arah. punya arah. Kalau perpindahan dia punya arah. Arsalita berpindah ke arah timur sebanyak 3 km. Tapi kalau jarak, misalnya Habil berjalan 3 km. Nah, yang kedua untuk menyatakan suatu persamaan yang salah atau mungkin benar dalam kata yang tidak berdimensi pada persamaan. Misal kita ada contoh. Terus nanti ada, nah coba kayak gini. Buktikanlah bahwa persamaan S sama dengan P0T ditambah setengah AT kuadrat itu adalah benar. S itu apa tadi? Jarak itu dimensinya L. Kan ini sama-sama dengan, berarti dia menyatakan bahwa S itu sama dengan rumus yang ini. Buktiin sama enggak? Nah, bisa dibuktiin lewat dimensi. P0 kecepatan awal. Nah, kecepatan awal itu ms minus 1, berarti ininya m itu apa? L. Ininya t minus 1. Waktu s ininya percepatan ms minus 2, l t minus 2. Nah, kemudian kita gabung ke sini. Nih, tadi s itu l. Nah, ini rumusnya masukin. Kalian bisa lihat ini dengan jelas nggak? Nah, t minus 1 sama t dicoret karena dia sama dan ini minus ini plus. Hilang. Kemudian L di sini kan sama. Tinggal nanti kalau ditambahin ke bawah. Yang T minus 2 dicoret karena pun sama. Nah, di sini akhirnya L sama dengan L plus L. Jadi karena dimensinya sama berarti betul yang menyatakan persamaan S sama dengan P0T ditambah setengah T kuadrat itu benar. Paham? Oke, sekarang kita kuis. Di sini kuisnya hanya 3 soal, Oke, yang kuis yang pertama ya, soal pertama. Ini kalian hitung ya, coba perhatiin. Bapak, gravitasi Newton F dinyatakan dengan persamaan F sama dengan G F1 M2 per M2 dengan M dan
Nah, hitung dulu